Surat bebas murni dari Lembaga Pemasyarakatan Bandung yang diterima Senin kemarin memang menggenapi kisah perjalanan hidup Ariel Noah pada tahun ini. Apalagi bersama itu, Noah juga menorehkan prestasi prestisius dengan masuk nominasi MTV European Music Awards 2014 dalam kategori Best Southeast Asia Act. Namun untuk mendapat predikat sebagai Best Southeast Asia Act itu, Noah memang masih harus bersaing dengan Agnes Mo serta penyanyi-penyanyi Asia lainnya dari Malaysia, Filipina, Thailand hingga Singapura. Pertama kali mulai di industri ini kita masih nol ilmunya dan sekarang udah punya ilmu yang lebih. Kita pengen bikin sesuatu yang lebih bagus lagi dengan ilmu yang kita dapat gitu karena ikut senang. Ya sudah pasti ketika Noah yang mau, artinya Noah ini adalah salah satu band dari Indonesia yang terpilih untuk kategori Asia Tenggara ya dalam MTV Europe Music Award ini ya. Paling enggak ya nama Indonesia disebut lah ya, dan ini juga sebetulnya bukan untuk pertama kali bagi Noah. Ketika mereka masih memakai nama Peter Pan juga sudah, kalau nggak salah tahun 2006 gitu ya. Nah, ketika mereka memilih Noah, saya pikir ya kita setuju ya, karena memang Noah belakangan ini memang setelah mereka bangkit lagi beberapa tahun yang lalu ini mereka juga cukup aktif melakukan konser, kemudian bikin album, bahkan terakhir ini album mereka digarap oleh seorang produser internasional yang namanya Steve Lillywhite, yang mana Steve Lillywhite ini pernah memproduksi album-album dari U2, kemudian Peter Gabriel, Ecstasy dan lain-lain, dan ini Noah akhirnya memang menjadi perbincangan internasional gitu. Momentum bebas murni yang diterima Ariel Senin kemarin sekaligus menegaskan bahwa ia kini sudah bebas ke luar negeri, termasuk menghadiri perhelatan akbar MTV European Music Awards 2014, 9 November nanti di Inggris. Ia mengakui selama ini memang banyak kesempatan manggung di luar negeri yang tidak bisa dilakukan. Padahal nilainya sangat bagus untuk perkembangan musik Indonesia, tapi kini ia tak lagi terkendala oleh apapun untuk mengembangkan diri hingga ke luar negeri. Sekarang dia sudah boleh bebas, bisa ke luar negeri dengan bebas. Berarti kan kalau udah bebas murni sekarang udah nggak bersyarat lagi, udah boleh keluar negeri. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang tadinya nggak bisa dilakuin, kayak harusnya bisa hadir di konferensi musik ataupun ada manggung di mana yang bisa bikin bagus nama musik Indonesia gitu. Nggak bisa tapi sekarang udah bisa gitu. Sebenarnya kalau sampai dibilang mengganggu sih nggak bisa dibilang mengganggu ya, cuman memang jadi kurang maksimal gitu, dan fanbase-nya kan lumayan luas, jadi ada yang di Malaysia juga, ada yang di Singapura, di luar dari Indonesia gitu. Nah itu nggak bisa maksimal, jadi istilahnya mungkin lebih ke nggak bisa maksimal sih. Kalau mengganggu mungkin nggak sampai dibilang mengganggu sih. Kesempatan yang semakin terbuka membuat Noah juga berniat melebarkan sayap dalam karir internasional. Dalam waktu dekat, mereka juga akan menggelar konser keliling dunia atau World Tour. Itulah yang menurut Ariel bagian dari kesempatan kedua yang datang untuk menempa kematangannya. Noah adalah kesempatan kedua setelah Peter Pan tak ada lagi. Bebas murni juga kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Dan momentum yang selalu ada kesempatan kedua itulah yang ingin dibagi kepada para sahabat Noah. Kita pengen sosialisasikan yang namanya second chance gitu, kesempatan kedua. Jadi karena kayaknya kesempatan kedua tuh jadi tema yang kuat banget di kehidupan kita ya. Jadi Peter Pan dapat second chance jadi Noah gitu. Saya sendiri juga dapat kesempatan kedua, teman-teman yang lain juga banyak yang. Jadi kan dulu ada mitos katanya kesempatan tuh nggak datang dua kali gitu. Kita malah pengen semua orang tahu bahwa kesempatan itu bisa datang berkali-kali, tergantung bagaimana kita mengusahakan. Nah, termasuk kita mau kasih kesempatan kedua buat lagu-lagu yang dulu pernah kita bikin. Selain kita doakan, tentu pastinya kita share, diambil hikmah, pelajaran dari segala sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya untuk di masa kedepannya lebih baik lagi. Ya, doa saya untuk ini yang doa saya untuk Ariel dan Noahnya, semoga
dengan bebas bersyaratnya Ariel, karirnya makin dimudahkan, makin dilancarkan, harapannya tercapai, album bisa beredar sesuai dengan target dan bisa world tour. Maka begitulah, meski harus menjalani jadwal yang padat, Ariel tak hendak melupakan para fans. Apalagi orang-orang yang mencintai karirnya itu datang membawa ucapan selamat, sekaligus kue tart kebebasannya yang tak lagi bersyarat, juga ulang tahunnya yang jatuh 16 September lalu. Maka berikut ini suasana riuh saat Ariel melakukan tiup lilin di depan penggemarnya. Semoga jaya. Amin. Selamat Bor. Walaupun kita nunggu lama, lilinnya udah mau mati. tapi alhamdulillah kue kita diterima langsung oleh Ariel dan ucapan kita bisa didengar oleh Ariel langsung gitu. Saya tadi bilang, nggak tahu ya Ariel bilang apa, cuman dia pejam mata, terus mungkin mengucapkan doa. Tapi saya tadi sempat mengucapkan sama teman-teman, Ariel selamat ulang tahun, selamat atas bebas resminya. Semoga Noah terus berkarya, terus bersinar. Semoga Ariel jadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Amin. Yang pasti turut bahagia buat dia yang udah bebas murni. Terus kerjaan-kerjaan kedepannya juga bisa makin lancar. Rasanya senang sekali karena bukan hanya ke kehidupan pribadi tapi juga ke kerjaan juga jadi lebih banyak yang bisa dilakukan gitu. Karena dengan bebas murni berarti udah boleh keluar negeri, yang pasti sekarang udah nggak ada larangan lagi untuk nggak bisa keluar dari Indonesia. Noah memang seperti momentum kebangkitan Ariel yang kedua. Apalagi ketika karir internasional hendak dirintis, Noah mendapat nominasi dalam MTV EMA 2014. Dan ketika Noah menuai prestasi, David juga menuai cinta Gracia Indri. Lalu seperti apa jalan cinta mempertemukan mereka? Benarkah berkat Indra Bekti yang menjadi mak comblang? Tapi mengapa semua setuju David menikah lebih dulu sebelum Ariel? Kebahagiaan para personil Noah agaknya sedang bertumpuk-tumpuk. Setelah Ariel bebas murni, kini giliran David keyboardis Noah yang menuai cinta dengan pesinetron Gracia Indri. Lantas seperti apakah sesungguhnya jalinan cinta mereka ini dipertemukan? Benarkah ada Indra Bekti yang menjadi mak comblang? Lalu seperti apakah rencana pernikahan pada tanggal 28 Desember nanti di Bandung, Jawa Barat?